warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemangkatan aljabar suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Kenapa kita harus memakai segitiga Pascal? Kalian masih ingat nggak dengan perpangkatan suku 2 bentuk aljabar? Misalkan A tambah B berpangkat 2, maka artinya A tambah B kita kalikan sebanyak 2 kali. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan atau kita kalikan A kali A, kemudian A kali B, kemudian B kali A, kemudian B kali B. Nah, itu mudah ya. Bagaimana kalau dia A tambah B pangkat 3? Nah, ini artinya A tambah B kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini udah mulai panjang ya. Nah, bagaimana kalau misalkan A tambah B berpangkat 4? Artinya A tambah B kita kalikan sebanyak berulang 4 kali. Nah, kalian sanggup tidak kalau mengalihkan aljabar sebanyak pangkatnya yang lebih dari 2? Ya, kalau kalian sanggup silahkan saja. Nah, ada cara praktisnya kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, kalian tentu ingat bukan dengan bilangan segitiga Pascal? Ayo diingat kembali. Oke, Bu ingatkan kembali ya cara menuliskan bilangan segitiga Pascal. Nah, di sini ada 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 2, yaitu penjumlahan dari 2 bilangan di atasnya. Kemudian di sini selalu 1, pinggir kiri dan pinggir kanan. Kemudian di sini 1, kemudian di sini 3, yaitu penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Kemudian di sini 3, kemudian di sini selalu 1. Dan di sini adalah 1, di sini 4, yaitu 1 ditambah 3 di sini 4, kemudian 3 tambah 3 di sini 6. Kemudian di sini adalah 4, kemudian di sini 1. Seterusnya seperti itu. Kemudian di sini 1, di sini 5, di sini 10, di sini 10, di sini 5, di sini 1. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara bilangan segitiga Pascal ini dengan perpangkatan suku 2 aljabar? Ada hubungannya, yaitu bilangan-bilangan ini menjadi koefisien pada penguraian suku 2 ketika dipangkatkan. Nah, angka 1 yang pertama kali ini berlaku untuk perpangkatan suku 2 dengan 0. Kemudian apakah berlaku juga untuk kurang? Ya, berlaku. Sekarang kita bahas secara umum, tambah dulu ya biar kalian lebih paham. Nah, kemudian baris kedua ini 1 dan 1 itu adalah perpangkatan suku 2 A ditambah B berpangkat 1. Selanjutnya ini untuk A tambah B berpangkat 2. Seterusnya A tambah B berpangkat 3. Dan ini selanjutnya A ditambah B berpangkat 4. Selanjutnya ini A tambah B berpangkat 5. Nah, kalau kalian mau perpangkatan selanjutnya, silahkan kalian tulis bilangan segitiga Pascal selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu sampai perpangkatan 5 ya. Nah, apa hubungannya? Nah, ini bisa kita uraikan menjadi, kalau berpangkat 0, kalian masih ingat tidak kalau bilangan atau variabel di pangkat 0 itu selalu angka 1. Maka ini sama ya, ini 1, ini juga 1. Sama ya, terbukti. Nah, sekarang kita uraikan. Ini kita uraikan menjadi A ditambah B karena dia masih berpangkat 1. Kemudian kalau dia berpangkat 2 menjadi A kuadrat kemudian ditambah
2AB ditambah B kuadrat. Kok seperti itu, Bu? Nah, A kuadrat koefisien 1 kita ambil dari sini, yaitu 1. Kemudian pangkatnya kita lihat yang tertinggi, berarti sini 2. Nah, kemudian di sini ada B berpangkat 0. Jadi suku keduanya pangkatnya dari yang kecil ke yang besar. Suku pertamanya pangkatnya dari yang besar ke yang kecil. Coba kalian lihat. A berpangkat 2, kemudian B pangkat 0 adalah 1. Kita hilangkan karena A pangkat 2 kali 1 adalah A kuadrat. Kemudian di sini koefisiennya adalah 2. Kemudian A-nya berkurang pangkatnya 1 menjadi A pangkat 1. Kemudian suku kedua B menjadi pangkat 1. Kemudian untuk suku ketiga A-nya berpangkat 0. Jadi 2, 1, di sini A pangkat 0, 1 hilang. B-nya menjadi B pangkat 2. Jadi B-nya bertambah pangkatnya. Kalau A-nya berkurang 1 pangkatnya. Paham? Oke, Bu, belum paham. Iya, kalau gitu kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga di sini. Jadi 1. Nah, di sini berarti 1 koefisiennya A-nya berpangkat 3. Kemudian ditambah, nah koefisiennya apa? 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian A-nya menjadi pangkat 2. Jadi berkurang ya. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Terus B-nya, Bu? B-nya muncul berpangkat 1, B saja. Kemudian suku ketiganya kita lihat koefisiennya di sini 3. Berarti 3. A-nya, Bu? A-nya menjadi 3A pangkat 1. B-nya, Bu? B-nya menjadi pangkat 2. Jadi bertambah pangkatnya. Terakhir, suku terakhir adalah koefisiennya 1. Jadi menjadi 1. Ya, tidak ditulis ya. Tapi tinggal B-nya berpangkat 3. A-nya hilang ya, karena A pangkat 0 di sini. Oke. Udah paham? Belum, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat A tambah B pangkat 4. Berarti kita tulis yang pertama tentunya A pangkat 4 ditambah suku keduanya koefisiennya siapa? 4. Berarti di sini 4. A-nya berkurang pangkatnya menjadi 4A pangkat 3. B-nya muncul pangkat 1. Kemudian ditambah. Nah, di sini koefisiennya berapa? 6. Berarti 6. A-nya berpangkat 2. B-nya bertambah pangkatnya menjadi 2. Nah, kemudian ditambah setelah 6 apa? 4. Berarti di sini 4. A-nya menjadi pangkat 1. B-nya pangkat 3. Dan terakhir yaitu 1 koefisiennya. Berarti di sini ditambah, A-nya hilang, tinggal B pangkat 4. Coba kalian perhatikan. Untuk suku pertama pangkatnya berkurang 1, A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. A pangkat 0 itu hilang ya, alias 1. Kemudian untuk suku kedua pangkatnya meningkat, B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4. Terus segitiga paskalnya adalah menjadi koefisien 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Oke. Agar lebih paham, ayo kita lanjut untuk pangkat 5. Setuju ya? Setuju. Oke, berarti di sini A pangkat 5 ditambah koefisiennya berapa? Ayo, 5. Berarti 5 A pangkat 4. B-nya muncul pangkat 1. Kemudian ditambah. Habis 5 ayo berapa? 10. Berarti 10 A-nya menjadi pangkat 3. B-nya menjadi pangkat 2. Kemudian ditambah apalagi ayo 10. Berarti 10 A-nya menjadi pangkat 2. B-nya menjadi pangkat 3. Kemudian ditambah. Oke, berapa lagi koefisiennya? 5. Berarti 5 A pangkat 1 dan B-nya pangkat 4. Terakhir siapa? Ayo. Iya, koefisiennya 1, A-nya hilang,
tinggal B pangkat 5. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita gunakan rumus ini untuk perpangkatan suku 2 yang lainnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, semoga kalian paham. Kita langsung saja contoh soal yang memakai pola segitiga Pascal. Baiklah anak-anak, agar lebih paham, Ibu kasih beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perpangkatan aljabar suku 2 menggunakan pola segitiga Pascal. Contoh yang pertama, misalkan tentukan hasil dari misalkan 2x tambah y berpangkat 4. Berarti kita pakai pola segitiga Pascal yang kalian pelajari sebelumnya. Masih ingat? Ya, kalau tidak ingat saya ingatkan kembali ya. Nah, berarti di sini 1 4 6 4 1. Berarti kita pakai yang baris kelima. Ya, kenapa kelima? Kan di sini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Hati-hati ya dalam memakai pola segitiga Pascalnya. Berarti rumusnya apa? Rumusnya yaitu A pangkat 4, kemudian di sini koefisiennya adalah 4 ya, suku keduanya 4, A-nya pangkat 3, kemudian B, kemudian ditambah koefisien suku ketiganya yaitu 6, berarti 6 A kuadrat, B-nya naik pangkatnya menjadi 2, kemudian ditambah 4 A pangkat 1, B pangkat 3, terakhir B pangkat 4. Nah, sekarang kita misalkan yang ini adalah A. Nah, A-nya 2x, kemudian ini adalah B. Jadi B-nya adalah Y. Sekarang kita tinggal ganti deh. Nah, A-nya 2x berarti 2x pangkat 4 ditambah 4 dikali, nah 4A pangkat 3B itu artinya 4 dikali nilai A pangkat 3 dikali nilai B. Nah, sekarang kita ganti A-nya tadi berapa? 2x pangkat 3, kemudian B-nya kita ganti adalah Y. Nah, kenapa kita kurung? Karena 2 ini juga di pangkat 3, X-nya juga di pangkat 3. Jadi harus ada kurung. Kemudian suku ketiganya yaitu suku ketiganya 6A kuadrat B kuadrat, berarti 6A-nya kita ganti 2x ya. Kemudian berpangkat 2, kemudian B-nya kita ganti Y berpangkat 2. Nggak apa-apa dikurung, nggak apa-apa juga enggak ya. Kemudian ditambah suku keempatnya yaitu 4A B pangkat 3, berarti 4 dikali A-nya 2x pangkat 1 ya, kemudian dikali B-nya pangkat 3, kemudian ditambah terakhir yaitu Y pangkat 4. Nah, sekarang kita selesaikan. 2x pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 dan x pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Yaitu 16. X-nya tentunya pangkat 4. Ditambah. Nah, ini 2 pangkat 3 berapa? 8. Kemudian 8 kali 4 32. Kemudian X-nya berpangkat 3. Berarti X pangkat 3. Y-nya kita tulis lagi karena di sini kali Y ya. Nah, kemudian suku ketiganya 2 pangkat 24, 4 kali 6 24. Nah, kemudian X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Kita gandengin, berarti X kuadrat Y kuadrat. Kemudian suku yang keempat, berarti di sini ini 2 pangkat 1 2 ya. Kemudian di sini 1 pangkat 3 ya 1. Berarti tinggal 1 kali 2 kali 4, berarti positif
8. Kemudian X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 3. Kemudian terakhir sukunya ditambah Y pangkat 4. Nah, inilah hasil akhirnya. Ya, lumayan ya. Nah, jadi lebih praktis dengan segitiga Pascal. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Oke, kita lanjut misalkan contoh yang kurang. Misalkan tentukan hasil dari 4A dikurang 2B pangkat 5 misalkan. Nah, bagaimana kalau pangkat 5? Berarti kita tambah saja satu baris di bawahnya, di sini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, sekarang kita ingatkan dulu rumusnya ya. Kalau dia A ditambah B berpangkat 5 apa ayo? Yaitu A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 10 A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah 5 A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Bagaimana Bu supaya lancar? Kan udah Ibu bilang kalau A-nya pangkatnya turun, kalau B-nya pangkatnya naik ya. Kemudian koefisiennya kita ambil dari sini gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal menguraikan soalnya. Nah, di sini adalah 4A dikurang 2B pangkat 5. Nah, di sini yang sebagai A-nya adalah 4A dan yang B-nya adalah negatif 2B. Nah, berarti kita ganti A-nya menjadi 4A pangkat 5 ditambah 5 dikali A-nya kita ganti 4A berpangkat 4 dikali, nah B-nya adalah negatif 2B, berarti pakai negatif ya. Kita kali negatif 2B. Kemudian suku yang ketiga ini ya, 10 A pangkat 3 B pangkat 2, di sini 10 4A pangkat 3, kemudian B-nya negatif 2B pangkat 2 ditambah, nah kemudian kita tambah ya, suku keempat yaitu 10 A-nya kita ganti 4A di pangkat 2, kemudian B-nya kita ganti negatif 2B berpangkat 3. Nah, kemudian suku kelima berarti ditambah 5 kali 4A, kemudian B-nya kita ganti negatif 2B berpangkat 4. Terakhir ditambah B-nya pangkat 5, berarti kita ganti B-nya itu negatif 2B. Negatif 2B pangkat 5. Nah, sekarang kita selesaikan. Berarti di sini 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 kita kalikan sebanyak 5 kali. Berarti di sini 1024 A-nya pangkat 5. Kemudian suku kedua negatif kali positif berarti tandanya negatif. Kemudian di sini kemudian 4 pangkat 4 adalah 4 kita kalikan sebanyak 4 kali yaitu 256. Kemudian kita kali 5, kemudian kita kali 2 yaitu 2560. A-nya berpangkat 4. B-nya berpangkat 1. Kita masuk suku ketiga. Suku ketiga tandanya di sini ini negatif berpangkat genap ya, pangkat 2 negatif kali negatif positif, positif kali positif positif. Jadi tandanya positif. Nah, untuk koefisiennya di sini 4 berpangkat 3 adalah 64. Kemudian di sini 2 pangkat 2 adalah 4.
4 kita kali dengan 64, yaitu 256. Kemudian kita kali dengan 10, 2560. Kemudian A nya berpangkat 3 dan B nya berpangkat 2. Nah, kemudian suku keempat, tandanya di sini negatif berpangkat ganjil ya, adalah negatif. Negatif kali positif adalah negatif. Kemudian koefisiennya 2 berpangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Kemudian 4 berpangkat 2 adalah 16. 16 kita kali dengan 8 menjadi 128. Kita kali 10 menjadi 1280. Kemudian A nya berpangkat 2, B nya berpangkat 3. Dan suku berikutnya di sini tandanya di sini negatif berpangkat 4 adalah positif. Positif kali positif berarti tandanya positif. Kemudian koefisiennya 2 berpangkat 4 adalah 16, kita kali 4 64, 64 kita kali 5 adalah 320. A berpangkat 1, B berpangkat 4. Kemudian suku terakhir, nah tandanya negatif berpangkat ganjil adalah negatif kali positif adalah negatif. Kemudian koefisiennya 2 pangkat 5 adalah 32. B nya adalah berpangkat 5. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Nah, dengan adanya segitiga Pascal, kita tidak mungkin menguraikan sebanyak 5 kali, tapi cukup kita pakai pola bilangan segitiga Pascal untuk menyatakan koefisien-koefisiennya. Kemudian baru kita ganti dengan soal yang diketahui. Ini menjadi suku pertama dan ini menjadi suku kedua. Setelah itu baru kita uraikan dan terakhir kita sederhanakan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.